Mari kita berdiri. Kami mengaku iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Amen. I have found a friend in Jesus. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to load. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to load. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do His blessed will. Oh, wall of fire about me, I'm nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to load. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 다시 이 자리에 함께 모여서 함께 예배드리게 하시며 주님 너무나 감사드립니다. 지금 저희 각 사람을 붙들어 주시옵고 성령 충만하고 채워주시옵고 함께 하시기 원합니다. 저희가 이 성전 확장 공사를 잘 마치고 또 새해 예배를 이 공간에서 드릴 수 있게 하시며 주님 너무나 감사합니다. 아버지 이 자리에 함께하는 우리 이블라트나 아궁 리아나 이브요나 헬다 바빠게레사 이브이니커 엘소 이브민 사랑적까지 주여 붙들어 주시고 페브리카 함께하여 주시고 인도하여 주시고 붙들어 주시고 합니다. 성령 충만함으로 저희를 채워 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 오늘 제가 말씀을 전할 때 저러나 우러나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 성령 충만함으로 채워 주시옵소서. 이 자리에 함께 우리 모든 성도님들 주여 붙들어 주시고 성령 충만함으로 채워 주시옵소서. 안디옥 교회가 성령 충만한 교회가 될 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Puji Tuhan, ya, konstruksi ACC sudah selesai dan saya melekan ya, ibadah video ini ya, di ya, gereja yang baru seperti ini. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul bersama untuk ibadah minggu ketiga pada bulan Juli 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Sekarang kita berkumpul sebulan sekali untuk beribadah. Tetapi sekarang kita berdoa agar kita dapat berkumpul setiap minggu untuk ibadah.
Pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Nah, mari kita baca bersama. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dalam khotbah terakhir, kita melihat beberapa teks tentang pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa bagian dengan jelas menegaskan keilahian Yesus Kristus, dan yang lainnya dengan jelas menegaskan kemanusiaannya. Sebelum melihat doktrin Tuhan manusia, saya ingin menyajikan satu bukti lagi. Adalah fakta bahwa Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa Yesus Kristus tunduk kepada Bapanya. Kami tidak akan memeriksa bukti ini secara rinci. Namun, berikut adalah beberapa judul untuk membantu Anda menemukan sendiri bagian-bagian yang relevan. Pertama, Yesus Kristus menjelaskan bahwa Bapa lebih besar dari dirinya sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Kedua, Yesus Kristus digambarkan sebagai putra Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepada aku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mazmur 2 ayat 7, Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Ketiga, Yesus Kristus berkata bahwa dia hidup karena Bapa atau oleh Bapa. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Ayat ini sangat penting. Keempat, Yesus berkata bahwa dia diutus oleh Bapa. Ada banyak contoh tentang ini. Tuhan kita berfirman dalam Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dalam Yohanes 8 ayat 29, dia berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus mengulangi kata-kata ini berulang-ulang. Kelima, Yesus berkata bahwa Bapa telah memerintahkan dia apa yang harus dia lakukan. Dia mengatakan ini dalam Yohanes 14 ayat 31 dan Yohanes 10 ayat 18. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian juga ini adalah yang keenam. Yesus berkata bahwa semua otoritasnya diberikan kepadanya oleh Bapa. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yohanes 5 ayat 26 sampai 27. Semua perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita taat kepada Bapa. Ketujuh, Yesus berkata bahwa tanpa Bapa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Misalnya, dalam Yohanes 5 ayat 19 ada tertulis, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sekali lagi, ini adalah pernyataan ketergantungan dan ketundukan yang mengesankan
kepada Bapa Tuhan. Kedelapan, Yesus berkata bahwa ia benar-benar menerima pesannya dari Bapa. Dalam Yohanes 8 ayat 26, dia berkata, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya, itu yang ku katakan kepada dunia. Kemudian dia berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 28. Dia berkata kepada murid-muridnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Perkataan Yesus diberikan oleh Bapa. Kesembilan, Yesus mengatakan hal yang sama tentang apa yang telah dia lakukan. Mari kita lihat lagi Yohanes 14 ayat 10. Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Semua perkataan dan tindakan Yesus diberikan kepada kita oleh Bapa. Dan alasan Yesus kita melakukan sesuatu adalah karena itu diberikan kepada kita oleh Bapa untuk dilakukan. Anda dapat melihatnya lagi dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ke-10, Yesus berkata bahwa kerajaan Tuhan dipercayakan kepada dia. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Lukas 22 ayat 29. Argumen ke-11 adalah bahwa Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 24 bahwa pada akhirnya Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Bapa dan tunduk kepada Bapa, sehingga tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat 28. Ke-12, ada pernyataan yang sangat penting dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Yang menunjukkan bahwa Allah Bapa adalah kepala Kristus. Paulus berkata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Perhatikan urutan kata-kata dan apa yang mereka klaim. Pria adalah kepala wanita, Kristus adalah kepala pria, dan Allah adalah kepala Kristus. Argumen ke-13 dan terakhir adalah bahwa Yesus terus-menerus mengatakan bahwa itu adalah tugas dan tugasnya untuk memimpin kita kepada Allah. Ada banyak bagian dengan tujuan yang sama dalam berbagai surat perjanjian baru. Penulis Ibrani berkata, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Yudas berkata, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Karena itu, pekerjaan Tuhan kita tidak berakhir dengan masuknya ke dalam kemuliaan. Tuhan membawa kita kepada Tuhan. Yesus membawa kita kepada Tuhan. Semua hal yang disebutkan selama ini merupakan tanda-tanda ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa.
Tetapi perlu diingat bahwa semua ini hanya berlaku untuk Tuhan yang berinkarnasi. Tak satu pun dari item ini menggambarkan keadaan Tuhan sebelum kelahirannya atau sebelum inkarnasinya. Dengan kata lain, ini bukan deskripsi tentang Tuhan yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Sekarang setelah kita mengumpulkan bukti, mari kita atur doktrinnya. Alkitab mengatakan bahwa Kristus bukan hanya benar-benar Allah, tetapi juga benar-benar manusia. Kita harus sangat berhati-hati untuk menegaskan kedua hal ini dengan benar. Ketika memeriksa doktrin besar ini, kita harus selalu berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam bahaya. Anda yang akrab dengan sejarah gereja tahu betul bahwa orang Kristen di abad ke-3 dan abad ke-4 menghabiskan banyak waktu berdebat tentang doktrin pribadi Tuhan Yesus Kristus. Segala jenis bidah telah menyusul. Bahkan orang-orang yang paling tulus dan teliti pernah mengajarkan ajaran yang jelas-jelas salah dalam upaya mereka untuk memahami kebenaran yang menakjubkan ini. Beberapa pertemuan favorit harus diadakan untuk mengoreksi orang-orang ini dan memperjelas doktrin mereka. Jadi, jika ada seorang Kristen yang mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan hal-hal doktrinal ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa dia tidak hanya sangat bodoh, tetapi juga dalam bahaya besar. Para bidat pada umumnya adalah orang-orang yang sangat tulus, dan beberapa dari mereka sangat religius. Tidak hanya itu, Perjanjian Baru juga memperlihatkan kita tentang bidah dan berbagai antikristus dan ajaran mereka. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal ini. Jadi mari kita klasifikasikan bahaya tertentu yang harus kita hindari. Bahaya pertama adalah menyangkal realitas kodrat ilahi Yesus. Inilah salah satu bahaya yang disebarkan oleh mereka yang mengajarkan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia. Ada banyak kelompok seperti itu di gereja mula-mula, dan hari ini Unitarian termasuk dalam kelompok ini. Alasan mereka jatuh ke dalam kesalahan ini adalah karena mereka sibuk mempertahankan doktrin monoteistik bahwa hanya ada satu Tuhan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, mereka berpikir bahwa jika mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka mengatakan bahwa ada dua Tuhan. Dan jika mereka mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, mereka mengklaim bahwa ada tiga Tuhan. Untuk menghindari hal ini, mereka pergi ke ekstrim menyangkal keilahian Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sesat. Dalam arti, seluruh tujuan Injil Yohanes adalah untuk menentang kesalahan ini. John sendiri menyatakan hal ini dengan jelas. Tujuan Injilnya adalah agar kita, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Ini adalah klaim tegas tentang keilahian Yesus Kristus. Minta maaf. Kelompok kesalahan kedua pergi ke ekstrim yang berlawanan dan menyangkal realitas kemanusiaan Yesus Kristus. Salah satu contoh ajaran mereka adalah bahwa Yesus hanyalah seorang manusia, dan ketika dia dibaptis, Kristus yang kekal datang ke atasnya. Minta maaf. Kelompok kesalahan kedua pergi ke ekstrim yang berlawanan
dan menyangkal realitas kemanusiaan Yesus Kristus. Salah satu contoh ajaran mereka adalah bahwa Yesus hanyalah seorang manusia. Dan ketika dia dibaptis, Kristus yang kekal datang ke atasnya. Sejak saat itu, Kristus ini terus tinggal dan bekerja di dalam Yesus sampai sebelum penyalibannya. Dan kemudian meninggalkan Yesus. Sehingga dikatakan bahwa pada akhirnya hanya Yesus manusia yang mati di kayu salib. Banyak orang telah mengajarkan ini di masa lalu dan masih mengajarkannya hari ini. Ajaran ini telah mengambil banyak bentuk. Anda tidak perlu khawatir tentang semua hal ini, tetapi prinsipnya yang harus ditekankan. Ajaran orang-orang ini berupa penjelasan bahwa tubuh Yesus Kristus adalah ilusi, membedakan Kristus yang kekal dari Yesus manusia, atau konsep serupa lainnya. Semuanya menyangkal kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Kitab 1 Yohanes secara khusus ditulis untuk menyangkal kesalahan ini. Adapun kriteria untuk membedakan Roh Kudus, Yohanes mengatakan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus bukan dari Allah, dan ini adalah roh antikristus. Oleh karena itu, kita harus menegaskan tidak hanya keilahian Tuhan kita, tetapi juga realitas kemanusiaan. Kelompok ketiga adalah kesesatan yang mengingkari kesempurnaan ketuhanan dan kemanusiaan. Anda mungkin pernah mendengar tentang Arianisme yang menyebabkan kontroversi besar pada masa-masa awal secara gereja. Kesalahan kaum Arianis adalah bahwa mereka mengingkari realitas ketuhanan. Mereka berkata bahwa firman atau Kristus adalah yang pertama dan tertinggi dari semua ciptaan. Kristus bukanlah Tuhan atau manusia. Di sisi lain, ada orang-orang yang mengingkari kesempurnaan kemanusiaan. Orang-orang ini mengajarkan bahwa Kristus memiliki tubuh dan jiwa seperti binatang, tetapi pikiran dan rohnya bukanlah manusia. Mereka berkata bahwa Kristus memiliki sifat hanya sebagian dari manusia. Mereka tidak melihat Kristus memiliki kemanusiaan yang sempurna dan sejati. Terakhir, ada yang menyebarkan ajaran sesat tentang pribadi Yesus Kristus dengan mengingkari kesatuan pribadi Yesus Kristus. Orang-orang ini biasanya disebut sebagai bidat Nestorian. Nestorian mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah satu pribadi dengan dua kodrat, tetapi dua pribadi. Orang-orang ini berkata, dia adalah Tuhan dan juga manusia. Dengan kata lain, dia adalah Tuhan pribadi dan manusia pribadi. Dalam keasikan mereka dengan menekankan dua aspek, mereka telah sampai pada ekstrim menggambarkan Yesus Kristus sebagai memiliki dua kepribadian, Tuhan dan manusia. Bukannya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan keilahian dan kemanusiaan. Ketika berhadapan dengan bidat Nestorian, perlu dicatat bahwa ada beberapa yang menyangkal bahwa kedua kodrat itu berbeda. Menunjukkan bahwa orang-orang dengan pandangan salah seperti itu selalu bolak-balik dan menghasilkan ajaran yang bertentangan satu sama lain. Bagi kebanyakan orang, tampaknya sangat sulit untuk menjaga jalan tengah dan menjaga keseimbangan. Nestorian berkata, ya kita harus membuat perbedaan antara yang ilahi dan yang manusiai. Kemudian, sampai pada titik di mana mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi dua pribadi, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Ekstrem yang berlawanan adalah bidah yang mengajarkan bahwa dua kodrat bercampur menjadi satu kodrat. Mereka memadukan yang ilahi dan manusia tanpa perbedaan dan mengajarkan bahwa ada dua kodrat, ada kodrat baru, sebagian ilahi dan sebagian manusia. Ajaran ini juga sesat. Terhadap semua kesalahan yang telah kami sebutkan, kami mengklaim bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat.
Cara terbaik untuk menjelaskan hal ini adalah dengan membacakan kepada Anda sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada konsili Chalcedon pada tahun AD 451. Seperti yang Anda ketahui, doktrin ini telah diperdebatkan selama berabad-abad. Setelah beberapa pertemuan publik dan konferensi, pernyataan besar dan komprehensif ini dibuat. Isinya bukanlah definisi, melainkan pernyataan tentang apa yang benar dan apa yang tidak. Mereka yang mengeluarkan pernyataan ini dan kita juga mendapati tidak mungkin untuk menyatakan doktrin ini dengan tepat. Namun kita telah mengeluarkan pernyataan yang jelas untuk melindungi posisi yang tepat dari semua kesalahan ini. Isinya adalah sebagai berikut. Tuhan kita adalah Allah sejati dan manusia sejati, memiliki jiwa dan tubuh yang waras, identik dengan Bapa dalam keilahian dan identik dengan kita dalam kemanusiaan. Dia konsisten dengan kita dalam segala hal, namun tanpa dosa. Menurut keilahian, ia dilahirkan dari Allah Bapa sebelum zaman, dan menurut kemanusiaan, ia dilahirkan dari perawan Maria untuk keselamatan kita. Dia adalah satu Kristus, Putra, Tuhan, Anak Tunggal. Dia memiliki dua kodrat yang tidak dapat bercampur, tidak berubah, dan tidak dapat dibagi. Perbedaan antara dua kodrat tidak pernah hilang karena penyatuan, melainkan ada secara bersamaan dengan masing-masing kodrat dipertahankan dalam satu pribadi, satu makhluk. Kedua kodrat itu tidak terbagi atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi hanya ada satu anak yang sama, anak tunggal Allah, Firman, dan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pernyataan yang mulia dan agung. Tampaknya ada kecenderungan untuk berpikir bahwa kita telah membuat kemajuan luar biasa sejak awal ke-5. Setidaknya beberapa orang saat ini berpikir demikian. Lagi pula, bukankah kita manusia yang luar biasa di awal ke-20? Tetapi para penulis kredo di atas telah mengajarkan hal itu kepada orang-orang Kristen awal ke-5. Kita semua harus bersyukur untuk ini. Kebenaran-kebenaran ini diajarkan kepada orang-orang Kristen lama yang belum pernah mengalami institusi dan manfaat pendidikan modern. Apakah Anda melihat berapa banyak konten yang terkandung dalam kredo ini? Ini mencakup hampir semua kesalahan dan ajaran sesat yang telah saya sebutkan dan membuat proposisi yang bagus. Ini adalah pernyataan dari konsili Chalcedon pada tahun AD 451. Dapatkan sendiri dan bacalah. Perhatikan bahwa kredo ini menekankan Tuhan dan manusia yang memiliki satu pribadi dan dua kodrat. Dua kodrat yang bersatu tetapi tetap tidak bercampur, tidak menyatu dan berbeda. Mengapa begitu penting untuk memperhatikan kedua sifat ini? Mengapa gereja mula-mula harus banyak berdebat tentang masalah ini? Dan mengapa kita juga harus melakukannya? Alasan kita harus menekankan kemanusiaan adalah bahwa setelah seseorang melakukan dosa, hukuman harus ditempatkan pada kodrat manusia. Tuhan sendiri tidak dapat menanggung hukuman manusia kecuali ia menjadi manusia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus seseorang. Harga hukuman juga termasuk rasa sakit di tubuh dan jiwa yang hanya bisa ditanggung oleh manusia. Tuhan tidak bisa mengalami penderitaan seperti itu. Di Taman Getsemani, Tuhan kita berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Markus 14 ayat 34. Tuhan kita harus menjadi manusia karena penderitaan jiwa dan raga harus disertakan. Penulis Ibrani bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang memahami kita. Agar itu terjadi, Tuhan kita harus memiliki kodrat manusia dan menjadi ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Ibrani 4 ayat 15. Yesus dapat menanggung kelemahan kita karena Dia telah menjadi seperti kita. Dia mengerti kita. Dia tahu perasaan dan kelemahan kita. Kita memiliki iman besar yang sama dengan kita. Ibrani 4 ayat 15. Tuhan mengenal kita karena Dia memiliki kemanusiaan. Demikian pula Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa Yesus Kristus adalah teladan orang percaya. Yesus Kristus adalah teladan orang percaya, bukan semua orang. Karena kita harus mengikuti jejak Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyalahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita harus mengikuti Tuhan. Yesus adalah teladan kehidupan Kristen. Apa yang telah saya katakan sejauh ini adalah argumen untuk kebutuhan mutlak kemanusiaan Yesus. Tetapi sama pentingnya untuk mengklaim sifat ilahi. Fakta bahwa pengorbanan Yesus Kristus harus bukan hanya manusia tetapi juga Tuhan agar memiliki nilai yang tak terbatas adalah alasan yang bagus. Mengapa klaim kita tentang keilahian Yesus begitu penting? Dapat juga dinyatakan sebagai Yesus Kristus harus menjadi Tuhan agar tidak gagal dan untuk menawarkan ketaatan penuh kepada Tuhan tanpa kemungkinan gagal. Adam sempurna tetapi dia jatuh. Meskipun Tuhan membuat Adam sempurna menurut gambar dan rupanya, Adam jatuh. Jadi untuk memenuhi hukum dengan sempurna tanpa takut gagal, menanggung murka Tuhan, dan membebaskan kita dari kutukan hukum yang ilahi harus digabungkan dengan manusia. Sekarang kita telah berbicara sedikit tentang keilahian dan kemanusiaan. Mari kita mengubah topik pembicaraan dan melihat misteri pribadi Yesus Kristus. Kita telah berbicara tentang hal-hal yang luar biasa sejauh ini. Untuk setia pada Alkitab, kita harus menghadapi masalah ini. Kita telah membuat klaim penting tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus dan koeksistensi kedua natur ini dalam satu pribadi. Orang-orang selalu bertanya bagaimana ini mungkin. Saya tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup dan lengkap mengenai hal ini. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Kita dihadapkan pada anugerah rahasia. Berdasarkan 1 Timotius 3 ayat 16. Ini di luar jangkauan kemampuan, akal, dan pemahaman kita. Seperti halnya Trinitas dan banyak doktrin lainnya, tugas kita bukanlah untuk memahami, tetapi untuk menyerahkan diri kita kepada Alkitab. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kita terus kembali ke kesimpulan yang sama. Menerima otoritas Alkitab dalam arti apapun dan dibimbing olehnya adalah iman. Kami tidak mengatakan lebih dari apa yang telah diturunkan Allah. Jadi pada titik tertentu kita harus berhenti mencoba memahami. Kita harus berhenti mencoba mengukur yang tak terbatas dengan alasan kita yang terbatas dan benar-benar berdosa. Kita harus menerima kebenaran sebagaimana adanya untuk saat ini. Mengetahui bahwa ketika kita menerimanya, kita akan secara bertahap memahaminya. Dan bahwa ketika kita masuk ke dalam kemuliaan, kita akan mencapai pemahaman yang penuh dan final. Itu diterima dengan iman. Mari kita mendekati doktrin ini dengan sikap iman, dengan menyimpan di dalam hati kita hal-hal dasar yang telah kita amati selama ini. Teknik menimbulkan sering digunakan untuk membantu dalam memahami doktrin ketuhanan kemanusiaan. Akan sangat membantu sampai batas tertentu. Untuk mengingat bahwa penjelasan seperti itu hanyalah teknik menimbulkan. Namun, teknik ini tidak boleh terlalu ditekankan karena bukan penjelasan yang sempurna.
Misalnya, ada yang berpendapat bahwa ada sesuatu dalam diri manusia yang dapat menjelaskan bahwa Tuhan kita memiliki dua kodrat dalam satu pribadi. Bagaimanapun, manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa terpisah dan tidak bercampur. Mereka terpisah tetapi bersatu dalam satu orang. Jadi saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki tubuh dan pada saat yang sama, saya memiliki jiwa. Bagi seseorang, baik apa yang terjadi di dalam tubuh maupun apa yang terjadi di dalam jiwa itu penting. Misalnya, ketika saya merasakan sakit di tubuh saya mengatakan saya sakit. Dia mengatakan ini meskipun faktanya hanya tubuh yang merasakan sakit. Demikian juga, saya akan menggunakan kata saya ketika sesuatu terjadi di dalam jiwa dan roh. Seperti yang Anda lihat, apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa saya menganggap itu sebagai terjadi pada saya. Artinya, apa yang terjadi di kedua kodrat itu dianggap milik satu orang. Cara Alkitab menjelaskan doktrin Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sama dengan contoh di atas. Paulus memberitahu jemaat Korintus, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 1 Korintus 2 ayat 8. Perhatikan kata Tuhan yang mulia. Anda tidak dapat menyalibkan Tuhan. Agar Tuhan dapat disalibkan, dia harus menggunakan tubuh manusia. Tetapi Paulus tidak mengatakan bahwa tubuh Tuhan disalibkan, tetapi Tuhan yang mulia disalibkan. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada satu sifat dianggap terjadi pada keseluruhan pribadi. Saya pikir teknik menyimpulkan lain mungkin. Saya tidak ingat apakah saya pernah membaca analogi ini sebelumnya, tetapi saya akan memperkenalkannya untuk Anda tinjau. Saya cukup terbantu dengan konsep manusia lama dan manusia baru dalam orang Kristen. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Sebagai seorang Kristen, saya mengakui adanya natur lama dan natur baru. Keduanya bersatu dalam diri saya, tetapi saya dapat melihat mereka sebagai entitas terpisah yang tidak bercampur atau menyatu satu sama lain. Saya adalah satu orang, tetapi saya memiliki dua sifat ini. Dengan kata lain, kedua kodrat ini adalah bagian dan ekspresi dari saya dan kepribadian saya. Saya hanya menggunakan analogi ini untuk memberi Anda sedikit pemahaman bahwa Tuhan kita adalah satu pribadi dan bukan dua pribadi. Dan bahwa dia dapat memiliki dua sifat yang berbeda di dalam dirinya. Kali ini, mari kita gunakan ayat Alkitab untuk menjelaskan. Bagian yang paling membantu dalam hal ini tidak dilakukan lagi adalah Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Minta maaf. Yang walaupun dalam lupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Orang sering salah memahami teks ini. Saya sering berpikir bahwa alasan orang mendapat masalah dengan ayat ini adalah karena mereka lupa arus konteksnya. Ayat ini dimulai dengan kata-kata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang berarti, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga adalah bagian dari paragraf. Dalam konteks ini, Paulus tidak membolehkan sebuah doktrin tentang pribadi Kristus, tetapi sebuah seruan praktis untuk bertindak. Jadi apa yang Paulus bicarakan? Perhatikan kata lupa Allah. Apa itu
yang walaupun dalam lupa Allah. Lupa adalah jumlah total karakteristik yang membuat suatu objek unik. Jika kita mengambil logam sebagai contoh, sepotong logam bisa menjadi pisau atau bajak. Ini adalah lupa pedang yang membuat potongan logam itu menjadi pisau, bukan bajak. Karena itu, jika Anda melelehkan pisau dan mengubahnya menjadi bajak, Anda mengubah lupa pisau. Selanjutnya, mari kita perhatikan kalimat yang walaupun dalam lupa Allah. Kalimat ini berarti bahwa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia sudah dalam lupa Allah. Tuhan selalu menjadi Tuhan. Itulah dalil dari ayat ini. Selanjutnya, mari kita lihat ungkapan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Terjemahan King James tidak terlalu bagus. Dia tidak menganggapnya sebagai hadiah untuk disita, atau dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus disita dengan cara apapun. Ini adalah terjemahan yang lebih baik. Yesus tidak melakukan ini. Tuhan kita tidak melekat pada substansi keilahian, kesetaraan yang Dia miliki dengan Tuhan. Jadi apa yang Dia lakukan? Sebaliknya, Yesus menjadikan dirinya sebagai makhluk tanpa nama. Dia tidak mengosongkan sesuatu dari diri Dia sendiri, tetapi Dia mengambil rupa yang berbeda. Rasul Paulus sebenarnya berkata, kamu orang Filipi harus melakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan. Anda sekarang mengurus bisnis Anda sendiri dan tidak mengurus orang lain. Bersyukurlah bahwa anak Allah tidak bertindak seperti Anda. Tuhan tidak berpegang teguh pada kesetaraan dengan Tuhan dan menjadikan dirinya sebagai makhluk tanpa nama. Tuhan tidak hanya mengurus bisnisnya sendiri, Dia menjaga Anda dan kebutuhan Anda dan datang ke bumi ini untuk membantu Anda. Anda juga harus melakukan hal yang sama. Perhatikan apa yang ditekankan Paulus. Paulus tidak pernah menyuruh orang Filipi untuk mengubah sifat mereka. Dia berkata, meskipun kondisi Anda tidak berubah, Anda sekarang harus merendahkan diri. Oleh karena itu, Tuhan kita tidak mengosongkan apapun dari dirinya. Dia tidak mengosongkan keilahiannya. Dia tidak terobsesi hanya untuk menunjukkan keilahian. Dia juga tidak peduli dengan kekuatan dan konfirmasi keilahian itu. Seperti yang Paulus katakan sekali lagi di ayat 8, Dia telah merendahkan diri. Dia masih pribadi yang sama, tetapi Dia datang sebagai saudara yang rendah hati, dalam rupa seorang hamba. Demikian Paulus menyebutnya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, rupa adalah jumlah karakteristik yang membuat sesuatu menjadi unik. Oleh karena itu, Yesus adalah hamba yang sejati. Dia selalu menjadi Tuhan, tetapi Dia datang ke dunia ini sebagai pelayan sejati dan hidup sebagai pelayan sejati. Bukannya Dia mengosongkan keilahiannya atau Dia berhenti menjadi Tuhan. Apa yang Dia lakukan bukanlah menuntut kesetaraan ini, tetapi datang dalam rupa seorang hamba. Rasul dengan jelas menekankan apa yang saya katakan. Jika tidak, mengapa Dia mengatakan Dia menjadi seperti manusia? Jika Tuhan kita telah meninggalkan keilahian dan menjadi seorang manusia, Paulus akan berkata Dia menjadi seorang manusia. Tetapi Paulus menggunakan ungkapan Dia menjadi seperti manusia. Ungkapan muncul dalam bentuk manusia juga digunakan. Mengapa Dia menulis ungkapan ini? Jika Tuhan kita telah mengosongkan keilahiannya, jika Dia berhenti menjadi Tuhan, Paulus hanya akan berkata, Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia, tanpa menggunakan kata-kata seperti manusia atau seperti. Sekali lagi, apa yang Paulus katakan adalah bahwa Tuhan kita tetaplah Allah. Namun Ia juga seorang manusia. Dia tidak membuang sesuatu.
dia memakai sesuatu yang lain. Ini adalah doktrin Alkitab. Yesus Kristus tetaplah Allah, mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia, dan muncul dalam rupa seorang pria. Tuhan telah mengambil sesuatu yang lain. Dia yang adalah Tuhan yang kekal, menjadi juga manusia pada saat yang sama. Kemudian dia hidup dan bekerja sebagai pelayan di dunia ini. Ini adalah ajaran Paulus. Berikut kutipan dari Dr. Warfield yang hebat, yang mungkin bisa membantu Anda. Penguasa dunia telah menjadi hamba dunia. Dia yang memiliki hak untuk menguasai dunia telah menjadikan ketaatan sebagai ciri hidupnya. Sungguh kuda yang luar biasa. Apa artinya semua ini? Tidak ada perubahan dalam keilahian Yesus Kristus. Hanya saja ia mengambil sifat manusianya dan memilih untuk hidup sebagai manusia di dunia ini. Tuhan melundakan dirinya dengan cara ini. Dia sengaja membatasi diri. Tidak ada lagi yang diketahui. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Dalam arti tertentu, saya bahkan tidak bisa memahaminya. Tapi kita percaya ini. Tuhan kita tidak menggunakan beberapa karakteristik keilahiannya untuk hidup sebagai manusia selama di bumi ini. Seperti yang kita lihat dalam khotbah terakhir, inilah alasan mengapa Tuhan kita harus menerima karunia Roh Kudus tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa dia harus berdoa. Tuhan kita tidak berhenti menjadi Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 13, apa yang dia katakan kepada Nikodemus sebenarnya dimaksudkan demikian. Anak manusia yang sedang berbicara kepadamu sekarang di bumi ini masih di surga. Memang benar. Tetapi Tuhan memilih untuk hidup sebagai manusia. Dia tidak berhenti menjadi Tuhan. Dia juga tidak melepaskan bagian dari keilahiannya. Tetapi Tuhan kita hidup dalam bentuk seorang hamba dan manusia. Dari apa yang telah kita lihat sejauh ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan kita dapat dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Dan kita dapat memahami mengapa Tuhan kita kadang-kadang tampak tidak tahu hal-hal tertentu. Namun di lain waktu menegaskan keilahiannya dan bahwa dia adalah satu dengan Bapa dan dapat mengatakan hal-hal seperti sebelum Abraham ada, aku ada. Semua hal ini benar dan terjadi pada saat yang sama. Tuhan kita yang selalu dan selalu menjadi anak Allah yang kekal mengambil kodrat manusia. Pribadi yang tak terpisahkan bukan hanya satu tapi dua kodrat ini memutuskan untuk menjadi seorang pria dan benar-benar menjalani hidupnya sebagai seorang pria. Ia melundakan diri dalam rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Kita telah melihat misteri yang agung, menakjubkan dan mulia. Seperti yang telah saya tekankan berkali-kali, tidak ada objek perlindungan yang lebih mengejutkan. Apakah Anda merasa hati yang Anda berkembang? Tidakkah rasanya seperti hak istimewa yang luar biasa untuk diizinkan menjelajahi misteri-misteri yang luar biasa dan kebenaran-kebenaran yang mulia ini? Alasan Tuhan memberi kita firman-Nya bukan untuk membuat kami menjadi menganggapnya entang, tetapi untuk membuat kami menjadi menggali lebih dalam dan menyadari apa yang terjadi. Pesannya adalah bahwa Allah sangat mengasihi Anda dan saya sehingga Ia mempercayakan semua ini kepada putranya. Putra melakukannya meskipun Dia adalah Tuhan yang kekal. Meskipun Tuhan kita adalah Allah Putra abadi dan menciptakan segala sesuatu, Ia masuk ke dalam rahim Maria, dilahirkan sebagai bayi dan dibaringkan di dalam palungan.
Dia bawakan menanggung dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ibrani 12 ayat 3. Disalibkan dan dikuburkan. Alasan Tuhan melakukan semua ini adalah karena itu adalah satu-satunya cara bagi Anda sekalian dan saya untuk diselamatkan. Satu-satunya cara agar dosa-dosa kita diampuni adalah Tuhan memerintahkan Yesus untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Satu-satunya cara bagi Anda dan saya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah agar Tuhan mengambil kodrat manusia. Karena Tuhan kita telah melakukannya, Dia dapat memberi kita karakter baru ini dan mempersiapkan kita untuk kerajaan surga dan kemuliaan. Kami telah belajar lebih banyak tentang hal yang paling menakjubkan dan misterius sejauh ini, bahwa Tuhan datang ke dunia dalam daging untuk menjadikan orang berdosa yang jahat dan memberontak terhadap Tuhan sebagai anak-anaknya. Bahkan para malaikat surga menyaksikan ini dengan takjub. Kekasih, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus melihat kepada Tuhan kita. Mari kita renungkan dan terus periksa Dia. Marilah kita mengukur dan mengevaluasi kehidupan luani kita, bukan dengan perasaan dan pengalaman kita, tetapi dengan pengetahuan dan kasih kita kepada Tuhan kita. Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Semoga Tuhan memberikan kita rahmat untuk melakukan hal-hal ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 주님의 신성과 인성에 대해서 저희가 또 교리를 살펴보았습니다. 참된 하나님이시면서 참된 인간이셨던 주님, 이 어느 한 가지도 저희가 부인할 수 없음을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 저희의 죄를 대신하기 위해서 이 땅에 오신 주님, 저희의 인성을 입으신 주님, 주님 감사합니다. 주님의 그 놀랍고도 크신 사랑에 저희가 무릎을 꿇고 주님께 감사를 올려드립니다. 주님 감사합니다. 저를 구원하시기 위해서, 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 주님 감사합니다. 주님께 늘 감사를 올려드리는 삶이 저희의 삶이 될 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 매일매일 삶이 감사가 될 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman konstruksi sudah selesai. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta doa untuk Bapak Marcel dan Ibu Jenny, missionaries ACC. Sekarang kita harus berdoa untuk missionary ketiga dan keempat. BC Misi Antioch Community Church, kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Setiap hari kita harus membaca Alkitab dan setiap hari kita harus berdoa. Okay? Dan kursus bahasa Korea di Depok, saya masih menunggu. Kita masih menunggu izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Okay? Saya minta doa untuk proses ini. Okay? Dan awal bulan Agustus, siswa yang baru akan datang. Dan mereka akan belajar di kursus bahasa Korea di Depok. Gurunya Ibu Latna Agung, Liana, dan siapa? Evi dan Priska. Okay? Mereka menjadi guru dan mereka akan mengajar siswa baru. Okay? Puji Tuhan. Dan ibadah minggu pertama bulan Agustus akan dilaksanakan secara offline. Jadi tolong datang minggu pertama bulan Agustus ke ACC sini. Okay? Kita akan beribadah bersama secara offline. Okay? jam 10 pagi dan jam 9 pagi ada sekolah minggu.
Oke, sekolah minggu. Saya minta bantuan untuk sekolah minggu. Oke. Baik. Dan bulan Oktober, minggu pertama, kita akan mempersiapkan ibadah yang khusus. Masih ingat? Pada saat pasar murah, kita mengunjungi 12 keluarga yang menderita dengan khususnya keuangan. Dan untuk ibadah ini, kita akan mengajak mereka, 12 keluarga. Saya belum yakin apakah semua akan datang atau tidak, tapi bagaimanapun kita akan mengajak mereka ke ibadah ini. Jadi kita harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang khusus dan hadiah. Okay. Baik, ini cukup untuk hari ini. Kemudian doa Bapa kami. Kita harus berdoa dan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.